Pelita Garuda, para penonton juga hadir di sana. Begitu luar biasa memang atmosfer yang ada meskipun penonton tidak begitu banyak. Dan ini susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Kita lihat, Bung Bes, seperti apa? Ya, ada Sahrul di posisi penjaga gawang dan tentunya dia akan didampingi oleh Ryuji di sana, ya, pemain yang bermain di Malaysia, dan juga dia akan berpasangan dengan Dewangga sepertinya, dan juga di sisi kiri dan kanan ada Asnawi dan juga ada Pratama Arhan. Betul, dan kita akan lihat bagaimana tim yang diturunkan oleh Shin Tae-yong, dan ini adalah formasi permainan 1-4-1-4-1, formasi andalan ketika pertandingan persahabatan melawan Myanmar, melawan Afghanistan, dan berhasil cukup baik karena ketika mereka melakukan pressing, 3 pemain yang paling depan menjaga 3 pemain yang mencoba melakukan build up. Dan ini para pemain cadangan, kita lihat pemain-pemain cadangan Indonesia juga begitu luar biasa. Ada Victor Igbonevo di sana, ada Dedik juga, dan ini adalah hal yang akan dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk merotasi nanti. Ya, masih ada nama-nama menarik seperti Abimanyu yang bermain di GDT, masih ada juga seorang Yudo yang bermain baik bersama Arema. Kita nantikan apakah dia akan bermain pada hari ini. Betul, dan ini adalah kedua kapten tim, Evan Dimas. Kita tahu sendiri kiprahnya begitu luar biasa, mencuri perhatian saat itu dengan gol-gol ajaibnya, dan juga tentunya bagaimana cara dia memanage lini tengah Indonesia. Ya, jenderal lapangan tengah Indonesia tampil biasa dengan umpan-umpan pendek, pendek-pendek panjang ya, kalau pada tahun 2013 khasnya dia. Betul. Dan juga di sisi sebelah kanan nomor 6 ada Sambat. Ya, ketika melawan Malaysia dia juga bermain, dan kini dia kembali bermain posisi sebagai center back. Betul, dan tentunya susunan pemain yang diturunkan oleh Hirose Ryu atau Ryu Hirose. Ini ada pelatih dari Jepang. Kita lihat ada beberapa pemain yang akan menarik perhatian. Ya, ada pergantian pemain, sekitar 8 pemain dari Kamboja diganti daripada melawan Malaysia, dan sekarang 3 pemain yang masih bermain masih ada Sambat, masih ada Sos, dan juga Chantea. Yang menarik adalah Chantea karena dia masih muda dan juga dia sudah mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia melawan Pakistan. Ya, dan ini adalah formasi dari kubu Kamboja, 4-3-3. Ya, 1-4-3-3, passing pendek ala Jepang. Passing pendek cepat ya, akan menciptakan banyak sekali segitiga, banyak ruang di mana nanti Indonesia kita lihat apakah mereka cukup sabar untuk melakukan press atau Kamboja dengan passing-passing pendeknya berhasil menerobos pertahanan Indonesia. Ya, kedalaman pemain tentunya kalau kita lihat di sini, pemain-pemain yang kemarin bermain menghadapi Malaysia sekarang dicadangkan, ini akan menjadi sinyal yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Dan tentunya pemirsa, kita akan segera saksikan permainan dari kedua tim. Indonesia menghadapi Kamboja dari laga grup E di AFF Suzuki Cup 2020 yang saat lagi akan dilaksanakan. Dan ini adalah Abdul Baki Yaakob Syed Abdullah yang dari Oman menjadi referee, dan tentunya Anda sudah kangen dengan suara Bung Hadi Ahai Gunawan yang akan bersama-sama dengan Bung Bes untuk membantu pertandingan ini. Silakan Bung Ahai. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan di grup B Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Kamboja langsung dari Stadion Bisan Singapura. Dan memang Piala AFF 2020 ini diselenggarakan di Singapura. Indonesia bergabung bersama Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan juga Laos. Dan baru saja tadi kita lihat Ezra untuk memulai pertandingan di mana Kamboja sendiri sudah dikalahkan Malaysia 3-1, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yaitu Bung Bayu Eka Sae. Bung Bes, gimana melihat Kamboja yang turun hanya 3 pemain yang diturunkan saat melawan Malaysia di posisi atau formasi awal ini? Ya, selamat malam Bung Ahai, salam olahraga. Kalau kita lihat Kamboja ya, dia melawan Malaysia, mereka mencoba mendominasi pertandingan dengan umpan-umpan pendek 1-2 di sana, dan 3 pemain yang bermain melawan Malaysia masih bermain di sana. Hanya Indonesia sesuai dengan instruksi pelatih Shin Tae-yong langsung terus menguasai bola, berinisiatif untuk terus melakukan tekanan-tekanan dan bermain cukup agresif. Dan ini cukup menarik Bung Bes karena Indonesia nampaknya tidak menurunkan Fahrudin ataupun juga Victor Igbonevo, tapi menurunkan Alfeandra dan juga Ryuji Utomo. Sebuah keputusan yang cukup menarik untuk disimak Bung Bes. Ya, masih segar dalam ingatan kita. Dewangga masih persiapan SEA Games beberapa waktu lalu, dan sekarang dia sudah bermain inti bersama timnas senior. Begitu juga dengan Ryuji, pemain yang bermain di Liga Malaysia, bermain cukup baik di sana dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia di Piala AFF.
gagal tadi kita lihat Arhan Pratama untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain Kamboja. Kamboja hanya menyisakan Sieng Samtea, Lim Pisot dan juga Tes Sambat untuk bisa melawan Indonesia di pertandingan grup B ini. Ya, sudah terlihat ciri khas bermain Indonesia pada awal-awal babak pertama ini. Kita lihat 3 pemain depannya langsung melakukan pressure ketika fase awal build up dari tim nasional Kamboja. Ricky Kambuaya, umpan pendek kepada Arhan, angkat langsung ke kotak penalti, disundul lagi para pemain Kamboja. Datang lagi tekanan dari Rudy Utomo, namun syutingnya terlalu tergesa-gesa sehingga jauh dari sasaran. Sebuah keputusan tidak baik tadi Bung Bes dari Rudy Utomo. Ya, terlalu tergesa-gesa. Sebenarnya tadi masih bisa build up, tetapi dia memilih untuk melakukan spekulasi. Ya, ini adalah sebuah pilihan, tetapi pilihannya sayangnya belum cukup tepat pada saat ini. Padahal Yuji masih bisa bermain untuk memberikan bola ke kanan atau bermain dengan 1-2 di depan tadi Bung Bes ya. Ya, betul sekali. Dan kita bisa lihat sekarang Indonesia kembali melakukan tekanan. Dan tidak hanya 3 pemain depan, tetapi juga ada Ricky Kambuaya di situ. Dia mencoba melakukan tekanan kepada pivot milik Kamboja. Mindra Tanaka ke depan langsung dipatahkan oleh Asnawi, kuasai bola Asnawi. Ke tengah langsung tadi kita lihat kepada Irfan Jaya, Ricky Kambuaya tadi kepada Alfeandra, kuasai bola semuanya pasukan merah putih. Arhan Pratama ke depan langsung, umpan masuknya kepada Irfan Jaya, diputus oleh Tes Sambat. Bola dikuasai tadi sebelumnya oleh Asnawi yang merengsek maju ke tengah, namun berhasil dikuasai sepenuhnya para pemain Kamboja. Nampaknya benar-benar bermain sangat agresif Indonesia, Bung Bes. Flying fullback, ya, bermain baik di Liga Korea bersama Hansan Grimet. Asnawi sudah berada di lini depan, ya, bermain seperti sayap dia. Tendangan dari pemain Indonesia, dan nampaknya dari Witan Sulaiman, pemain kelahiran Palu, dari orang tua asal Lombok dan juga ibu asal Kalimantan, yang menjadi pilihan utama Sintayong di sisi kanan, bermain kini di Lekia Gedang. Tendangan penjuru pertama buat Indonesia. Kita lihat ada Eza Walian, Sampai turun jauh ke bawah. Evan Dimas memberikan kode pada para pemain Indonesia. Tanya Yaakob wasit tadi memberikan aba-aba langsung sudut tadi. Alhamdulillah, Rahmat Irianto mencetak gol pertama buat Indonesia. Hasil tendangan penjuru yang sangat-sangat cantik membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Kamboja. Sebuah gol yang sangat cepat untuk membawa perubahan, memimpin Indonesia sementara atas Kamboja. Sebuah gol yang sangat cantik dari Evan Dimas, Bung Bes. Ya, luar biasa sekali. Sebuah tendangan dari kaki kanan Evan Dimas ke tiang 1, disambut dengan baik oleh Irianto tanpa ada pengawalan di situ. Free header dan free goal untuk Indonesia. 1-0. Indonesia sementara unggul 1-0. Sundulan Rahmat Irianto, pemain gelandang bertahan asal Persebaya Surabaya, yang berposisi asli adalah sebagai center back, namun diplot sebagai gelandang bertahan dan mampu mencetak gol ke gawang Kamboja. Hasil sementara 1-0, Indonesia unggul. Terus menggempur para pemain Indonesia. Saret Kria. Awalan yang sangat baik, ya, buat tim nasional Indonesia, di mana mereka bisa mencetak gol lebih dulu dan bisa memainkan permainan yang mereka inginkan. Bermain menekan, bermain daerah lawan, dan lawan sepertinya tidak bisa mengembangkan permainannya di situ. Mereka coba main 1-2 sentuhan, combination play, tetapi tidak berhasil karena pressing ketat, agresivitas dari pemain-pemain Indonesia luar biasa. Kembali Indonesia menguasai bola. Evan Dimas ke belakang kepada Alfeandra. Ada Ryuji Utomo, pemain pinjaman Persija Jakarta untuk Penang ini. Ricky Kambuaya, marga Kambuaya yang kalau kita ingat di zaman Perserikatan Perseman Manokwari, kita ingat ada Yohanes Kambuaya, kini ada Ricky Kambuaya. Arhan Pratama gagal sampai, kini Kamboja kuasai bola, diserbu para pemain Indonesia. Pelanggaran nampaknya menurut Said Yaakob tadi terhadap Sosidan adalah Keisuke Honda, pelatih asal Jepang yang menjadi pelatih kepala. Samtea gagal tadi untuk mengontrol bola. Indonesia kuasai bola kita, ya. Gagal tadi untuk menyambut bola karena kita ada Chan Chow. Ini Chan Chow. Banyak sedikit leluasa para pemain Kamboja untuk menguasai bola. Tes Rasid dipotong saja oleh Evan Dimas Darmono. Witan Sulaiman.
Gagal tadi Witan, umpan terobosan tadi maksudnya tadi. Petrosic, ada Sosidan. Di menit ke-24 ini nampaknya pemain Kamboja berusaha menguasai bola. Nampaknya Witan Sulaiman masih terguling-guling di rumput lapangan Stadion Bisan. Witan Sulaiman, salah satu pemain yang bermain di luar negeri, diharapkan mampu memberikan pengalamannya yang dia dapatkan di luar negeri untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Masih sangat muda. Kita lihat sebuah gol yang sangat cantik tadi dilakukan atau diciptakan oleh Rahmat Irianto, anak seorang legenda Persebaya Sugiantoro tadi mencetak lewat sembilan kepala hasil umpan Evan Dimas, dan Evan Dimas sendiri untuk bisa mencetak gol kedua Indonesia di babak utama ini. Ezra Walia ke depan langsung Jepang ya, kita tahu tim nasional Jepang suka bermain dengan umpan-umpan pendek, cepat, direct, tetapi sepertinya belum cukup berjalan lancar rencana daripada pelatih Jepang Kamboja. Menit ke-28 masih 2-0 tertinggal. Oh, sangat baik, kita lihat Kambuaya, syuting Kambuaya. Ada hal sangat terbuka namun kurang terarah tadi Bung Bet. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik sesungguhnya. Ya, tendangan kaki kiri cepat saja Indonesia ketika mereka berhasil rebut bola. Yang mereka lakukan adalah menyerang. Di situ lihat, sangat free, sangat bebas. Tidak ada gelandang yang melakukan tekanan kepada Kambuaya. Free dia. Kurang tenang nampaknya Bung Bet. Eksekusi yang dilakukan oleh Kambuaya sehingga melebar tadi, padahal tidak terlalu banyak gangguan yang dilakukan para pemain Kamboja. Gagal lagi build up yang dilakukan para pemain Kamboja dari bawah, membuat Indonesia berkesempatan untuk melakukan tekanan. Arhan Pratama jauh langsung masuk kepada Ezra, digagalkan tadi oleh Saret Kiria. Kini Sok Peng ke belakang, ada Rashid, masih Rashid, Limpisot, Rashid lagi, Limpisot lagi, masih Limpisot ke depan, berbahaya kepada Sok Peng. Akan ke depan, memotong, kita lihat Sahrul Krishna Fadila. Inilah Sok Peng tadi. Ya, Kamboja kesulitan. Arhan Pratama yang berpindah posisi ke kanan kini. Eza dibayangi oleh Tesambat. Inilah Arhan Pratama, bek kiri asal PSIS Semarang. Lakukan sudah, berbahaya. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Oh tidak, 3 gol. Sebuah proses gol yang sangat-sangat macan, manis dan cantik dilakukan tadi oleh pemain asal Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto. Kembali langsung kepala itu dengan penjuru Bung Ben. Ya, kita lihat gol yang sama persis dengan gol pertama. Di tiang pertama, sesuai dengan skema. Rahmat Irianto yang di sana menerima umpan free header 1-0 untuk Indonesia tadi, dan sekarang gol ketiga 3-0 untuk Indonesia. 3-0 Indonesia unggul atas Kamboja yang memang dalam sejarahnya kita selalu mampu menang telak di Piala AFF atas Kamboja seperti yang terjadi 2002, 2004, 2008. Itulah sebuah proses yang sangat-sangat penting dari Indonesia ke gawang Kamboja, Bung Bes. Ya, kita lihat Indonesia sekarang punya kekuatan, punya senjata di sana, bola mati, tendangan corner mereka bisa memaksimalkan dengan baik. Terbukti 2 gol. Sangat berbahaya Kamboja. Sok Peng, masih Sok Peng berusaha di kotak penalti. Syuting langsung terlalu lemah. Tadi sangat berani bermain-main Asnawi. Sedikit marah tadi kita Ruiji Utomo terhadap Asnawi karena terlalu berani untuk melakukan kontrol bola yang sangat lama di daerah sendiri, Bung Bes. Tetap harus berhati-hati Indonesia. Kita lihat Kamboja sudah mulai keluar dari sarangnya, 5 pemain langsung menyerang, dan ketika Kamboja mencetak gol melawan Malaysia juga itu berawal dari skema seperti ini dan penalti untuk Kamboja saat itu. Tetap harus waspada. Hasilnya pelatih penjaga gawangnya itu Si Juhun nampaknya memberikan instruksi yang sangat keras kepada para pemain Indonesia, karena biar bagaimanapun Indonesia harus hati-hati untuk meladeni Kamboja. Sok Peng melakukan tendangan penjuru yang pertama buat Kamboja ke gawang Indonesia. Ya, zonal marking yang dilakukan oleh pemain Indonesia di wilayahnya, kita lihat sangat jauh tadi, kita lihat tendangan dari Sok Peng melewati kepala dari penjaga gawang Sahrul Krishna Fadila, penjaga gawang kelahiran Sleman yang kini menghuni klub Persikabo.
Nampaknya para supporter Indonesia dimanapun Indonesia bermain selalu ada. Terbukti di Stadion Bisan Singapura ini, para pemain Indonesia atau supporter Indonesia tetap meluncur setia untuk mendukung penampilan timnas Indonesia. Sangat baik dari Ivan Jaya. Ezra Walian gagal tadi. Oh, luar biasa. Min Ratanaka, masih Ratanaka. Ada Sokpe, gagal jadi oleh Dewangga. Ada Kambuaya. Inilah Ratanaka yang menggantikan posisi dari On Campolin dan juga Coach Sopung Kap yang tidak bermain karena memang tidak diturunkan oleh pelatih Keisuke Honda dan Ryu Hirose dari Jepang. Ya, pemain-pemain muda Kamboja sudah mulai berani melakukan combination play di situ, cari orang ketiga, switch play cepat, tetapi eksekusinya masih belum baik dan masih bisa direbut oleh pemain Indonesia. Nampaknya pemain Kamboja jika dibiarkan leluasa untuk memegang bola cukup berbahaya juga, Bung Bes. Ya, betul sekali. Kalau kita menyaksikan pertandingan Kamboja melawan Malaysia, itu banyak sekali peluang yang dimiliki oleh Kamboja, tetapi belum ada yang bisa membahayakan gawang Malaysia sampai menit ke-90. Tetap harus waspada Indonesia. Luar biasa Indonesia di Piala AFF di tahun 96 mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0, 2002 mengalahkan Kamboja 4-2, 2004 mengalahkan Kamboja 8-0, 2008 mengalahkan Kamboja 4-0. Secara keseluruhan di Piala AFF Indonesia mampu menjebol gawang Kamboja dengan 24 gol dan cuma 2 kali kebobolan, sebuah rekor yang sangat-sangat baik dari Indonesia ke gawang Kamboja. Empat terobosan tadi coba dilakukan kepada Sokpeng, gagal diamankan dengan sangat baik oleh Ryuji tadi karena buangannya hanya malah menjadikan tendangan penjuru yang ketiga buat Kamboja. Tentu saja sangat berbahaya karena Sintayong pun mengingatkan bahwa tendangan penjuru Kamboja cukup berbahaya, Bung Bes. Ya, kita lihat zonal marking kembali dilakukan oleh pemain Indonesia, di mana yang dijaga adalah zona di situ, dan kita lihat pemain-pemain Kamboja memiliki postur tidak terlalu tinggi. Sokpe, tendangan penjuru berbahaya. Seperti yang sudah diingatkan oleh pelatih Sintayong, meskipun para pemain depan Kamboja tidak terlalu tinggi, tapi mereka mampu menciptakan gol dari tendangan penjuru. Sebuah ketidakhati-hatian dari pemain Indonesia, dan Alfeandra gagal untuk mengamankan bola tadi, Bung Bes. Ya, coming from behind, ya, datang dari belakang, tidak bisa diantisipasi di situ. Dia tiba-tiba muncul dan mengambil bola dari tiang satu. Kita lihat tidak adanya penjagaan, bisa mencetak gol dengan leluasa pemain Kamboja. Alfeandra pun tidak terlalu ketat tadi untuk mengawal pergerakan dari pemain Kamboja, Bung Bes. Ya, masih harus waspada pertandingan sepak bola 90 menit.